Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, pembacaan kita hari ini dari 1 Korintus 16 ayat 5, lalu saya sambung dengan ayat 8 dan 9. 1 Korintus pasal 16 ayat yang kelima, lalu saya sambung dengan ayat 8 sampai 9. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu, saya sering kirimkan postingan-postingan renungan di postingan di status WA ataupun di grup ya. Nah, itu menjadi salah satu renungan yang juga saya pakai ya untuk malam hari ini. Demikian firman Tuhan, ini adalah tulisan Paulus kepada jemaat Korintus, jemaat di sebuah daerah di Eropa yang pernah dilayani oleh Paulus. Demikian Paulus menulis kepada jemaat Korintus. Aku, Paulus, akan datang kepadamu, kepada jemaat Korintus maksudnya ya, sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Ayat 8, tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Bapak Ibu, jadi dalam bacaan kita bertemu dengan Paulus yang berniat pergi ke kota Korintus, sebuah kota di negara Yunani ya, sekarang ada di Eropa. Tetapi dia tertahan, dia belum bisa ke Korintus karena dia sedang tertahan di kota Efesus. Efesus itu ada di daerah Asia ya, di Asia kecil ya. Sekarang itu daerah Turki namanya. Jadi dia berniat untuk pergi ke Eropa, ke Korintus, tapi dia masih tertahan di Efesus, di daerah Turki sekarang ya. Nah, pertanyaan kita mengapa dan bagaimana Paulus bisa ada di Efesus ya? Nah, Bapak Ibu, dalam perjalanan misinya, Paulus itu di Alkitab itu dicatat melakukan 3 kali perjalanan misi. Guru-guru sekolah minggu tentu hafal ya. Ada 3 kali perjalanan misi Paulus keliling sekitar Laut Mediterania situ ya, Laut Tengah situ, keliling untuk memberitakan firman Tuhan. Dan dalam perjalanan misinya yang ketiga, ya, Paulus itu datang ke kota Efesus di daerah Turki sekarang. Melayani kira-kira 2 tahun lamanya di daerah itu, di Efesus. Kita bisa baca kisahnya dalam Kisah Rasul 19 ayat 10 ya. Nah, 3 bulan pertama dari 2 tahun itu Paulus melayani di sinagoge-sinagoge, di rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Karena kemanapun Paulus melayani, pasti Paulus akan mampir ke sinagoge. Karena dia memang orang Yahudi kan, pasti ibadahnya ya di sinagoge begitu. Kalau di dalam Alkitab Indonesia disebut rumah ibadat ya. Nah, jadi Paulus melayani selama 3 bulan di rumah-rumah ibadat, di sinagoge-sinagoge. Tapi karena banyak penolakan, tetapi ada juga orang-orang yang percaya, akhirnya Paulus memutuskan untuk mengajar para muridnya, orang-orang yang percaya, secara khusus di ruang terpisah, yaitu di ruang kuliah Tiranus. Itu dalam Kisah Rasul 19 ayat 8 sampai 9. Jadi Paulus tidak melayani di sinagoge-sinagoge lagi, tapi mengajar para muridnya di sebuah ruang kuliah Tiranus namanya. Makanya Bapak Ibu sekarang ini kita tahu ada STT Tiranus di Bandung ya. STT Tiranus di Bandung itu, nama STT itu dari sebutan nama ruang kuliah di zaman Paulus ya, ruang kuliah Tiranus. Nah, kota Efesus sendiri di daerah Turki sekarang ya. Kalau sekarang kan Turki itu negara sekuler ya, negara sekuler yang dikuasai oleh penguasa Islam ya, penguasa Muslim ya. Tapi zaman Paulus, Efesus itu adalah lokasi Turki ya. Turki itu disebut Asia Kecil ya dulu ya. Itu adalah daerah di mana ada 7 gereja yang terkenal yang disebut di kitab Wahyu. Bapak Ibu kalau pernah baca kitab Wahyu, ada 7 gereja yang dikirimi surat oleh Rasul Yohanes ya. Ada 7 gereja yang terkenal, salah satunya gereja Efesus ya. Nah, 7 gereja itu lokasinya ada di Turki. Sekarang sudah tinggal puing-puing ya, sekarang sudah tinggal puing-puing, dan kebanyakan di situ ya tentu masyarakatnya agamanya Islam sekarang ini. Tapi dulu itu adalah basis kekristenan yang cukup kuat ya. Orang-orang Kristen di daerah Turki itu dulu tuh banyak sekali. Ada 7 gereja yang terkenal di situ. Salah satu gereja yang terbesar itu di kota Efesus. Nah, tapi waktu
pelayanan Paulus di kota Efesus di Turki sekarang ya, itu tuh dulu tuh dia mendapatkan sebuah tantangan karena Efesus itu adalah sebuah kota di mana terkenal dengan salah satu 7 keajaiban dunia kuno. Salah satunya ada di Efesus. Jadi kalau Bapak Ibu yang sedang menemani anak-anaknya belajar online ya, terus belajar sejarah, ini mungkin Pak Purba guru sejarah tahu ya Pak Purba ya. Ada salah satu 7 keajaiban dunia kuno, salah satunya itu ada di kota Efesus, yaitu patung Dewi Artemis. Itu patung besar sekali ya, itu disalut dengan emas dan segala macamnya ya. Sekarang tinggal puing-puing tentunya ya. Nah, patung Dewi Artemis itu adalah patung kebanggaan orang Efesus karena besar sekali ya, tentu lebih besar dari patung di Imbi itu ya. Nah, kemudian kalau dalam versi Romawi itu disebut juga patung Dewi Diana begitu. Nah, selama Paulus di Efesus itu, dia melayani, memberitakan Injil, kira-kira 2 tahun lebih di Efesus. Ternyata ada seorang tukang perak, pembuat perak, pengrajin perak, yang kerjanya itu membuat kuil-kuilan ya, kayak patung-patungan kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak, bernama Demetrius. Nah, gara-gara Paulus memberitakan Injil, banyak orang bertobat, akhirnya kuil-kuilan, patung-patungan yang dia buat tuh nggak laku, ya nggak laku karena orang Kristen kan tidak menyembah patung ya, akhirnya nggak laku. Nah, kalau sudah ujung-ujungnya duit, Bapak Ibu itu di mana-mana sih ya, di dalam kekristenan juga begitu. Kalau ujung-ujungnya duit, pasti rusuh, ya. Dan betul saja, Demetrius tuh akhirnya menghasut orang banyak untuk melawan Paulus dan terjadilah kerusuhan di gedung kesenian. Kita bisa baca dalam Kisah Rasul 19 ayat 23 sampai 41. Terjadi kerusuhan gara-gara Demetrius itu, si tukang perak itu, karena UUD ya, ujung-ujungnya duit, dia kehilangan keuntungan gara-gara Injil tersebar, akhirnya dia buat kerusuhan di gedung kesenian. Nah, dari Efesus inilah, sementara Paulus baru saja atau bahkan mungkin masih mengalami tantangan kerusuhan oleh Demetrius di dalam pelayanannya di Efesus, sempat-sempatnya Paulus itu memikirkan keadaan jemaat Korintus yang ada di Eropa, yang sebelumnya pernah ia kunjungi. Jadi sempat-sempatnya dia masih mikirin jemaat Korintus ya, di tengah-tengah kerusuhan yang dia alami, atau di tengah keadaan baru saja dia mengalami kerusuhan, sempat-sempatnya dia mikirin orang lain. Ya, dia mikirin jemaat Korintus yang pernah dia kunjungi yang ada di Eropa, dan akhirnya Paulus pun menulis surat kepada jemaat Korintus dan isinya yang kita baca tadi di awal. Ya, Paulus mengatakan, aku sudah berniat untuk datang ke daerah Makedonia mengunjungi kamu, tapi aku tertahan di kota Efesus ini. Nah, Bapak Ibu, bagaimana Paulus bisa sebelumnya mengenal jemaat di Korintus, di Eropa ya? Nah, itu kalau kita baca di Kisah Rasul, kita perlu flashback lagi ke Kisah Rasul 18 ayat 11. Dalam perjalanan misi kedua, Paulus pernah melayani 1,5 tahun di kota Korintus di Eropa. Sambil dia melayani, sambil dia mengerjakan profesinya sebagai tukang kemah. Jadi Bapak Ibu, ternyata Paulus ini memberitakan Injil, menjadi rasul, tapi juga pekerjaannya untuk menopang hidup, mencari nafkah itu dengan membuat tenda. Jadi tukang kemah ya. Kisah Rasul 18 ayat 3. Nah, dan dalam Kisah Rasul 18 ayat 8 dicatat ya, tetapi Krispus, kepala sinagoge yang ada di Korintus, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Jadi pelayanan Paulus di Eropa, di Korintus pun berhasil. Bahkan seorang kepala sinagoge namanya Krispus itu bertobat percaya Tuhan. Nah, sementara Paulus ada di Efesus, sementara Paulus sedang baru saja mengalami kerusuhan begitu ya, dia sempat-sempatnya keinget sama Krispus ya. Dia sempat-sempatnya teringat pada jemaat Korintus yang banyak bertobat itu. Dan dia kemudian menulis surat ini. Nah, Bapak Ibu, dalam surat 1 Korintus 16 ayat 9 yang kita baca tadi, dikatakan sebab di sini, maksudnya di Efesus, banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Nah, itulah alasan kenapa Paulus tertahan di Efesus ya. Kenapa Paulus belum mengunjungi jemaat di Korintus? Karena di sini katanya di Efesus banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting sekalipun ada banyak penentang. Nah, saya akan bacakan terjemahan lain Bapak Ibu ya, terjemahan yang lebih harafiah lagi ya.
Paulus ingin mengatakan begini, sebuah pintu telah terbuka bagi saya dengan lebar dan produktif, dan banyak penentang. Saya ulangi ya, di Efesus, sebuah pintu telah terbuka bagi saya dengan lebar dan produktif, dan banyak penentang. Jadi selama 2 tahun lebih pelayanan Paulus di kota Efesus, yang membuat dia terhalang untuk pergi ke Korintus adalah Paulus itu telah berhasil mendirikan salah satu gereja terbesar dalam sejarah dunia. Terjadi kebangunan rohani di antara orang-orang Efesus, dan menyapu kota itu begitu luar biasa, sehingga gereja di kota Efesus segera menjadi gereja terbesar dan paling berpengaruh di abad pertama, di zamannya Paulus. Nah, karena itu Paulus mengatakan sebuah pintu telah terbuka bagi saya dengan lebar dan produktif, dan banyak penentang. Nah, saudara, dari ayat ini coba kita bedah ya, kata-katanya Paulus ini. Sebuah pintu. Nah, kata pintu di sini merupakan sebuah metafora, sebuah gambaran untuk menggambarkan adanya sebuah kesempatan. Makanya kita sering dengar ada istilah pintu kesempatan. Sudah kututup bagimu, begitu ya. Jadi pintu itu menggambarkan kesempatan. Jadi Paulus mengatakan di Efesus sebuah pintu atau sebuah kesempatan telah terbuka. Nah, kata terbuka di sini menggunakan kata telah ya, telah terbuka. Jadi bukan baru dibuka, tetapi telah terbuka. Nah, karena itu apa Bapak Ibu? Ini adalah sebuah kesempatan sekali seumur hidup nih. Pintu kesempatannya sudah terbuka untuk Paulus memberitakan Injil dan mengembangkan gereja di Efesus. Paulus memiliki akses masuk total dan sepenuhnya dalam kehidupan orang-orang di Efesus. Ini kesempatan di pintu telah terbuka. Bukan baru dibuka, tetapi telah terbuka. Nah, kemudian Paulus mengatakan pintu itu telah terbuka bagi saya. Nah, kata bagi saya ini menarik Bapak Ibu ya. Kata bagi saya ini maksudnya dalam arti harafiahnya tuh pintu kesempatan ini telah terbuka unik bagi saya. Ada kata unik ya, unik bagi saya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah kesempatan yang muncul di kota Efesus dalam pelayanan Paulus. Kesempatan ini unik hanya bagi Paulus. Jadi unik bukan bagi orang lain, tapi hanya bagi Paulus. Dengan kata lain, kalau orang lain yang mengerjakan, mungkin itu bukan menjadi kesempatan. Tapi karena Paulus yang mengerjakan, ini jadi kesempatan. Jadi unik, ya ini kesempatan unik, hanya Paulus yang bisa mengerjakan itu. Orang lain nggak bisa mengerjakan itu, harus Paulus yang mengerjakan itu. Ya, mungkin yang dimaksud Paulus termasuk kesempatan bagaimana dia bisa mengajar di tempat kuliah, di Tiranus, begitu ya. Mungkin kalau rasul-rasul lain kurang terdidik ya, kayak Rasul Yohanes, Rasul Petrus, itu kan nelayan. Nelayan kan mungkin kurang terdidik, kurang diterima, dan mereka bukan warga negara Romawi. Tapi kalau Paulus ini kan warga negara Romawi, meskipun dia orang Yahudi, dia orang terdidik, dia mengerti filsafat Yunani, dia bisa mengerti bahasa Yunani dengan baik. Jadi mungkin bagi Paulus, dia melihat ini unik bagi saya. Hanya saya yang bisa penuhi ini di tempat ini, di Efesus ini. Bukan orang lain, tapi saya. Nah, kemudian dia katakan, pintu kesempatan itu yang telah terbuka bagi saya itu, yang unik hanya untuk saya itu, terbuka dengan lebar. Ya, terbuka dengan lebar dan produktif atau efektif. Maksudnya produktif atau efektif artinya berbuah. Ya, berbuah. Nah, dalam Alkitab Bahasa Indonesia Terjemahan Baru menggunakan kata penting, gitu ya. Nah, saudara, jadi ini sebetulnya menggunakan kata yang aslinya itu menggunakan kata energes. Energes itu artinya energi. Dari kata energes ini muncul kata energi. Sesuatu yang berdaya, sesuatu yang kuat, efektif, produktif, berdaya, begitu ya. Nah, jadi Paulus mengatakan di Efesus ini telah terbuka pintu kesempatan yang lebar dan berdaya buat saya. Benar-benar menghasilkan daya yang luar biasa kalau saya yang mengerjakan. Harus saya yang mengerjakan, nggak boleh orang lain. Dan ketika saya mengerjakan itu, melepaskan sebuah daya ilahi, sebuah kuasa ilahi yang luar biasa. Tidak heran kemudian kota Efesus dimenangkan bagi Tuhan. Ya, banyak orang dimenangkan bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu, jadi ini memberikan pelajaran buat kita. Tuhan tidak sembarangan memanggil orang. Ya, kalau Tuhan izinkan kita memasuki suatu keadaan, dan Tuhan ternyata melihat kehadiran kita itu efektif atau produktif untuk mengerjakan satu hal atau bidang tertentu. Nah, kita ya harus
belajar memikirkan, sungguhkah ini menjadi sebuah kesempatan yang memang aku harus manfaatkan untuk mengerjakan apa yang Tuhan maksudkan, yang orang lain nggak bisa kerjakan, hanya aku yang harus kerjakan. Nah, saudara-saudara, ini tentu menjadi pergumulan kita semua. Karena kita inginkan kehadiran kita di mana saja itu jadi berkat ya. Kita ingin kehadiran kita di mana saja itu efektif dan juga kemudian bermakna atau berarti. Maka ini harus jadi pergumulan kita semua. Apakah kehadiran kita itu sungguh-sungguh menjadi kehadiran yang efektif, kehadiran yang produktif, kehadiran yang menimbulkan daya kuasa ilahi yang besar yang dapat menolong orang atau tidak. Nah, itu yang tentu menjadi pergumulan kita. Kalau ternyata tidak, ya tentu kita harus bergumul, minta Tuhan pimpin supaya kehadiran kita tidak sia-sia, seperti itu. Tapi kita juga bisa berefleksi, kalau seandainya ternyata belum, apa yang kurang dari pelayanan kita, apa kurang dari kehadiran kita. Mungkin di tempat kerja, mungkin di tengah-tengah lingkungan, mungkin di tengah-tengah pelayanan, mungkin di tengah-tengah masyarakat. Nah, teman-teman, jadi tentu Bapak Ibu yang sudah menemukan tempatnya pasti merasa puas sekali ya. Bapak Ibu yang sudah menemukan tempatnya hari ini di tengah-tengah dunia ini ya, entah di dunia pekerjaan, pelayanan, yang sudah betul-betul menemukan tempatnya dan kehadiran Anda rasakan sebagai sebuah kesempatan, peluang yang luar biasa, yang efektif untuk bersaksi bagi Tuhan dan hanya Anda yang bisa kerjakan, pasti Anda puas sekali. Nah, saudara, tapi bagi kita-kita yang mungkin masih bergumul, ya pergumulan seumur hidup memang. Ya pergumulan akan terus berjalan. Tapi tentu kita berharap Tuhan, kalau boleh tempatkanlah aku di tempat di mana aku betul-betul bisa menjadi berkat, di mana aku tentu bisa benar-benar efektif. Nah, karena itu saudara, kita harus belajar melihat segala sesuatu dari perspektif Tuhan. Jangan dari perspektif manusia. Karena kalau kita melihat dari perspektif manusia, pasti kecewa. Tapi kalau kita melihat dari perspektif Tuhan, wah Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana, maka kita akan terus mau giat untuk mengerjakan bagian kita, karena kita tahu kita efektif di situ. Karena kita tahu kita pasti menghasilkan daya yang luar biasa di tempat itu atau dalam keadaan itu. Nah, Bapak Ibu, mari kita menggumuli bersama-sama dimanapun kita berada hari ini, entah di dunia kerja kita efektif nggak ya di dalam keadaan kerja kita seperti hari ini untuk menjadi saksi bagi Tuhan, untuk berbuah bagi Tuhan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah mungkin lingkungan atau di tengah-tengah keluarga. Kira-kira saya benar-benar telah memanfaatkan kesempatan yang terbuka lebar ini atau belum, atau kalaupun sudah terbuka lebar tapi saya efektif atau tidak, tentu itu menjadi pergumulan kita semua. Nah, tapi Bapak Ibu jangan salah, ketika Anda sudah berbahagia dan merasa hidup Anda berarti, bermakna karena saya sudah menemukan tempat saya di dunia ini, saya sudah tahu apa yang saya harus kerjakan karena Tuhan sudah percayakan ke saya dan saya efektif di situ, saya berbuah di situ. Jangan takabur. Karena apa? Paulus mengatakan dengan kalimat lanjutan, dan banyak penentang. Ternyata efektivitas kita untuk menjadi berkat atau bersaksi bagi Kristus atau memajukan pekerjaan Tuhan, itu ternyata sejajar pula dengan garis lurus dengan keberadaan orang-orang yang pasti menentang kita. Banyak penentang. Dalam konteks Paulus, contohnya Demetrius. Ya, Demetrius merasa dirugikan. Oke lah, Paulus sukses dalam pelayanan, tapi gara-gara Paulus, orang-orang nggak lagi beli patung-patung berhala, dan ujung-ujungnya duit, saya dirugikan, kamu merugikan ekonomi saya, oh siap-siap kerusuhan, karena kalau sampai urusan perut tengah itu terganggu, urusan dapur itu terganggu, itu orang bisa naik hitam luar biasa dan bisa dibutakan. Nah, Bapak Ibu, dan itu yang terjadi. Paulus sukses dalam pelayanan, gereja Efesus menjadi gereja, salah satu gereja terbesar di dunia. Paulus efektif, Paulus produktif, pintu terbuka lebar, unik hanya bagi dia dan hanya dia yang bisa kerjakan, tapi Paulus mengatakan, dan banyak penentang. Kata penentang itu menggunakan anti-keimei dalam bahasa aslinya ya. Anti itu artinya lawan, ya. Antipati itu artinya adalah kata anti itu kan lawan ya. Anti Kristus ya, anti lawannya Kristus begitu. Ada kata keimei artinya merebahkan diri di sekitar sasaran. Jadi para penentang ini seperti orang yang terus mengintai, memperhatikan gerak-geriknya Paulus. Pokoknya kapanpun Paulus lengah, dia akan
ambil kesempatan sikat, begitu ya. Paulus lengah sedikit, mereka akan pakai kesempatan untuk fitnah dia, untuk sikat dia. Nah, saudara, jadi itulah para penentang yang di sekitar kita itu mengendap-endap, mengintip-ngintip gitu ya, merebahkan diri, melawan kita dengan diam-diam, sampai muncul kesempatan mereka akan menghabisi kita. Ya, mendongkel kita, mencongkel kita. Sama seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego yang dicari-cari kesalahannya kan. Dicari-cari kesalahannya, di mana nih orang salahnya ya. Begitu ditemukan kesalahannya, mereka siap-siap mencongkel dia. Nah, sama seperti iblis yang menggoda Tuhan Yesus, tapi kemudian gagal dan dia menyingkir, tapi dia dikatakan, di Alkitab dikatakan iblis mencari waktu yang tepat. Iblis mencari waktu yang tepat untuk menyerang Yesus lagi. Nantinya di Taman Getsemani, kesempatan itu muncul lagi ya, iblis menyerang Yesus lagi. Nah, saudara, jadi kita melihat setiap keberadaan kita di tengah-tengah dunia ini ketika kita betul-betul berbuah bagi Tuhan dan efektif, produktif, menghasilkan buah, menjadi berkat buat orang, sesuai seperti yang Tuhan mau, di tempat di mana kita mau Tuhan tempatkan, yang unik dan hanya kita yang bisa kerjakan itu, penentang itu pasti muncul. Ya, di satu sisi hidup kita bermakna, tapi di sisi lain penentang itu pasti ada. Nah, sekarang pilihannya tinggal di kita saja. Pilihannya, kalau mau hidup kita damai-damai saja, hidup kita baik-baik saja, bisa, tapi kita kehilangan makna hidup. Ya, karena kita menghindari apa yang Tuhan ingin untuk kita kerjakan. Tapi di sisi lain bisa juga sih kita mengambil yang sebaliknya. Tuhan, aku mau sambut, kerjakan tanggung jawab yang kamu percayakan, seberapapun kecilnya itu, tapi saya bermakna. Nah, ketika kita mau belajar menjalani hidup yang bermakna, pasti ada penentang. Pasti hidup kita juga ada orang-orang yang tidak suka dan berusaha menjatuhkan kita. Jadi pilihannya di kita saja sih. Mau hidup damai versi dunia, tidak ada penentang tapi kehilangan makna, atau mau hidup mengambil tantangan, memiliki makna, tetapi ada penentang. Nah, pilihannya terserah kita saja. Tetapi bagi anak-anak Tuhan yang baik, tentu alangkah berbahagianya kalau kita bisa hidup di tempat di mana memang Tuhan ingin kita itu melakukan bagian kita. Seberapapun kecilnya itu. Dan mari kita melihat setiap keberadaan kita ini dengan penuh pergumulan, saya di tempat ini sungguh-sungguh efektif nggak ya? Sungguh-sungguh produktif nggak ya? Sungguh-sungguh jadi berkat nggak ya? Ya kalau enggak ya saya sih bilang sama Tuhan, Tuhan kalau perlu Tuhan pakai orang lain. Begitu ya, Tuhan pakai orang lain. Karena perspektif saya perspektif kerajaan Allah. Yang penting kerajaan Allah itu dimajukan gitu. Yang penting kerajaan Allah itu dimajukan. Kalau dengan keberadaan saya sudah tidak dimajukan lagi, ya Tuhan ganti orang lain nggak apa-apa begitu. Nah itu saya sampaikan ke teman-teman pemuda juga, ke teman-teman di pelayanan saya sampaikan ke rekan-rekan rohani saya juga. Intinya kita pengen hidup kita bermakna sih ya, di mana Tuhan tempatkan kita, yang penting berbuah, jadi berkat, dan kemudian efektif, dan hanya bisa yang kita kerjakan, hanya kita yang bisa kerjakan, itu unik bagi kita. Nah, di manakah itu? Nah, silakan kita semua menggumulinya masing-masing. Nah, Bapak Ibu, inilah renungan bagi kita. Semoga menjadi berkat buat kita semua, menggumuli kehidupan kita, baik dalam pelayanan, keluarga, masyarakat, lingkungan. Tuhan, kita berdoa kalau memang kesempatan sudah Tuhan buka lebar-lebar untuk di suatu tempat kita jadi berkat, biarlah kita manfaatkan dengan baik. Kalau belum, ya kita gumuli, Tuhan di manakah aku lebih pantas untuk bisa menjadi berkat. Ya, dimanapun itu, mari kita lihat dalam perspektif kerajaan Allah, bukan dari perspektif manusia. Yang penting kerajaan Allah dibuat maju ya. Nah,